Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Ibu ucapkan kepada Ananda semua. Ibu harapkan Ananda tetap semangat walaupun kita belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita berikutnya, yang itu berjudul lembaga sosial. Nah, Ibu akan memberikan sebuah video tentang lembaga sosial. Anak-anak Ananda bisa memperhatikan dan melihat ini salah satu contoh lembaga sosial yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Oke, setelah Anda menikmati video itu, dari video tersebut dapat Anda perhatikan tentang fungsi lembaga sosial. Berikut materi tentang fungsi lembaga sosial yang Ibu berikan. Lembaga sosial dapat digambarkan suatu organ masyarakat yang berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Di sini dapat supaya hubungan antar manusia dan manusia terjalin yang baik, supaya tercipta kehidupan yang baik akan memerlukan sebuah aturan yang disebut dengan norma. Di sini dapat diartikan norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam melaksanakan atau dalam menjalani kehidupan, ya. Dapat misalnya melakukan kebaikan. Kalau melakukan kesalahan berarti kita akan mendapat sanksi dari norma-norma tersebut. Berikutnya akan kita bahas tentang apa itu norma. Norma adalah aturan yang mengikat manusia supaya manusia itu hidup lebih baik, ya. Syarat-syarat lembaga sosial. Yang pertama, sebagai anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap masyarakat. Berikutnya akan kita masuk tingkatan norma. Yang pertama, cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan norma ini tidak mendapat hukuman berat, tetapi hanya sekadar celaan atau teguran yang berasal dari masyarakat. Salah satu contohnya misalnya membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, pasti kita mendapat sanksi, itu teguran atau celaan dari masyarakat. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Misalnya menyalami orang tua sebelum berangkat sekolah, antri misalnya, ataupun apabila ada orang lebih tua dari kamu, mendulukan orang yang lebih tua. Sanksinya apa? Tetap teguran. Yang berikutnya, tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawas. Jika terjadi penyimpangan, pelaku akan mendapat sanksi. Salah satu contohnya misalnya tidak ikut upacara bendera atau terlambat ke sekolah, ya. Yang keempat, adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Yang melanggar sanksi ini akan mendapat
Sanksi dari adat istiadat. Hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan resmi dan tertulis dalam masyarakat. Hukum berisi ketentuan pemerintah, larangan yang dibentuk untuk menciptakan suatu keadilan. Sanksinya di sini sangat tegas, yaitu penjara ataupun denda. Misalnya kamu melanggar aturan lalu lintas, pasti kamu mendapat sanksi dari pemerintah. Atau melanggar undang-undang juga mendapat sanksi dari pemerintah dan sebagainya. Berikut kita masukkan ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Lembaga sosial sudah terbentuk tidak akan mudah lenyap begitu saja, tidak mudah berganti ataupun berubah, dan akan bertahan lebih lama. Yang kedua, memiliki simbol. Sebuah lembaga sosial mempunyai simbol yang berupa bendera kah, gambar kah, tulisan kah, itu salah satu simbolnya ya. Ibu ambil salah satu lembaga sosial di bidang pendidikan. Pendidikan simbolnya apa? Tut Huri Andayani, ini simbol dari lembaga pendidikan ya anak-anak ya. Yang ketiga, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Di sini, lembaga sosial tertentu memiliki norma tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki tata tertib yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pengikutnya. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, lembaga sosial pendidikan tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, memiliki alat pelengkap, misalnya dunia pendidikan. Alat pelengkapnya apa? Meja, kursi, guru, alat tulis, dan sebagainya. Yang kelima, yang keenam, memiliki pola perilaku. Pola perilaku ini banyak ya anak-anak, dari adat istiadat dan budaya dan sebagainya ya. Sekianlah materi yang Ibu sampaikan. Setelah Ibu materi ini, Ananda silakan ringkas materi yang Ibu berikan dalam buku catatan. Setelah meringkas materi, ada 2 pertanyaan yang Ibu berikan. Silakan Ananda jawab dan jawablah dalam buku catatan Ananda sekalian. Setelah selesai, Ananda japri ke guru masing-masing. Ibu berpesan kepada Ananda, jagalah selalu kesehatan, jangan keluar rumah apabila tidak penting sama sekali. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.